Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pemirsa Pal TV, Mang Cek Bice apa kabar semuanya? Tentu saja Cek Doli doakan semua Mang Cek Bice pemirsa dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat. Dan tentu saja pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, tentu kondisi cuaca maupun akhir-akhir ini Kota Palembang, Sumatera Selatan mungkin tidak bersahabat buat kita semuanya, khususnya kepada pengguna jalan dan sebagainya. Dan tentu saja kita tetap harus menjaga kondisi kesehatan kita dan tentu menjaga ibadah kita juga. Nah pemirsa, alhamdulillah ketemu lagi sama aku pada hari ini Jumat tanggal 29 September 2023 bersamaan atau bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dan insya Allah hari ini Cek Doli akan menemani permisa tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan sama-sama, dan program ini mengajak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan tentu kita juga akan dapat ilmu untuk bekal kita dunia dan akhirat. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas temanya yaitu membuka kunci bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama, barusan kemarin ya pemirsa, kita sama-sama memperingati kembali peristiwa yang agung, di mana peristiwa ini akan diingati oleh seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu peringatan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah telah dilahirkan 12 Rabiul Awal. Dan ini kita akan mengenang kembali peristiwa agung tersebut, menjadi iktibar buat kita bersama bagaimana Rasulullah menjadikan role model bagi kehidupan kita sama-sama, menjadi uswah kita bersama-sama. Hadir di studio kita bersama untuk membahas tema kita, membuka kunci bertemu Rasulullah SAW, yaitu Ustadz Ufik Reza, Sarjana Hukum Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Lama tak berjumpa Ustadz. Lama Tambah ganteng Ustadz. Antum juga. Masya Allah Ustadz. Kamu gemuk Ustadz? Tambah gemuk Mungkin karena di kamera kali. Kali Ustadz, apa Ustadz kegiatan sekarang? Kalau lama tak berjumpa nih Ustadz. Alhamdulillah, jadi terhitung dari masuknya di bulan Rabiul Awal kemarin, jadi banyak keliling untuk mengajak semuanya mencintai Rasulullah. Program Maulid Nabi, kebetulan kami baru nyampe tadi malam dari tadi pagi dari Tungkal. Jadi keliling alhamdulillah. Kabarnya ini bimbing jemaah umroh juga Ustadz. Ya, untuk jam umroh untuk bulan depan insya Allah di Oktober insya Allah ketemu dengan Rasulullah. Ajak kami Ustaz. Amin. Ayo. Insya Allah Ustaz. Tunggu gratis kami Ustaz. Oke Ustaz Ufi, kita akan membahas tema kita Ustaz, membuka kunci bertemu Rasulullah Ustaz ya. Barusan kemarin Ustaz kita memperingati peringatan hari lahirnya kelahiran Nabi Rasulullah Ustaz ya. Nanti cap manuknya cat membuka kunci bertemu Rasulullah Ustaz ya. Kita insya Allah bahas sama Ustaz ya. Siap. Nah pemirsa, kami tentu saja mengajak pemirsa berpartisipasi aktif. Bagi yang nak bertanya ataupun ada pertanyaan di tema kita maupun nanti di luar tema, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali, bagi Mang Cek Bice nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pembahasan terkait tema kita, membuka kunci bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ustaz Ufik, kami tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, kitabullahi wa sunnatin nabi. Alhamdulillah, pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pada kesempatan kali ini kita jumpa di Jumat Barokah ini tanggal 13 Rabiul Awal ya. Bertepatan dengan bulan yang paling mulia, karena pada bulan ini lahirnya Rasulullah SAW, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, untuk jamaah semuanya tentunya kita mesti mengkaji lebih dalam. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta makanya kita harus kenalan. Jadi begini Cek Doli, kalau seandainya kita
ingat dengan emak dan bapak di rumah, itu wajar karena kita ketemu setiap hari dan beliau juga yang melahirkan kita. Atau mungkin kita punya kawan akrab yang dulunya dari kecil lah samo-samo, terpisah lama, kemudian kangen pengen ketemu, itu wajar. Tapi ada yang luar biasa ini tentang Rasulullah ini. Orang yang tidak pernah kita tatap wajahnya, orang yang tidak pernah kita cium tangannya, nggak pernah kita peluk dirinya, tapi kok bisa kangen, bentuk rupanya nggak tahu, tapi kok bisa kangen ya? Kok bisa kita tuh kalau lagi asik di rumah, mungkin jamaah di rumah lagi asik masak, tiba-tiba denger misalnya lagunya Raihan atau lagunya Haddad Alwi atau lagunya si Nisa Sabian, kok bisa netes banyu mata ketika mereka menyenandungkan selawat yang katakanlah bentuk kerinduan kita kepada Rasulullah. Ustaz Ufi kan penandung syair nasyid ya. Nah, jadi artinya tuh kan kita harus nanya, ini kenapa ya? Kok bisa gitu? Jadi ternyata jamaah yang dirahmati Allah, jadi memang Rasulullah ini dia memiliki pesona yang luar biasa. Tidak hanya ketika beliau sudah menjadi nabi, dari dia mau lahir pun sudah punya pesona. Jadi ini saya pengen sampaikan bagaimana kejadian yang luar biasa ketika lahirnya Rasulullah itu. Yang pertama adalah banyak kejadian yang luar biasa. Yang pertama, ada orang yang sangat benci dengan Ka'bah. Itu namanya Abraha. Dia ini raja di negeri Yaman yang terkenal memiliki kendaraan dan prajurit yang menunggangi gajah yang besar-besar. Nah, dia ini benci banget dengan orang yang mau ke Mekah. Karena apa? Karena orang Arab itu haji itu sudah dari lama itu, Ustaz. Walaupun Rasulullah belum itu, tapi zaman itu agak ada pembelotan dari sebuah esensi haji. Artinya begini, mereka melaksanakan tawaf Ka'bah, tapi ada yang sambil telanjang dan lain sebagainya. Dan itu dibenerin lagi oleh periode Rasulullah SAW. Nah, jadi orang-orang Arab itu sudah biasa. Setiap tahun mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Nah, Abraha itu benci luar biasa. Kenapa sih harus ke Mekah ini? Akhirnya dia bikin tandingan, dia bikin Ka'bah yang terbuat dari emas dan permata. Ternyata orang masih nggak mau juga ke tempat dia. Nah, akhirnya kata Abraha, tidak ada pilihan lain ini untuk bisa bikin orang berhenti ke Mekah ini, kita hancur ke Ka'bah itu. Akhirnya dia kumpulkan bala tentara dia dengan gajah dan yang besar-besar tadi. Mereka berangkat ke kota Mekah untuk menghancurkan menjelang lahirnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begitu mereka mau mendekat ke Ka'bah, tiba-tiba Mekah itu kayak gempa. Saking hentakan kaki tadi itu, gajah tadi itu besar ya, besar-besar, jadi menggoyang Mekah. Dan ini sampai ke telinga penjaga Ka'bah yang merupakan zuriatnya Rasulullah, yakni kakeknya Abdul Muttalib. Terkabarkan bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Abdul Muttalib menengadahkan tangannya di depan Ka'bah sambil berdoa, wahai Rabbul Ka'bah, wahai Tuhan engkau pemilik Ka'bah, maka yang pantas menjagamu hanya kamu. Kami tidak tahu bagaimana caranya ini. Masya Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi tiba-tiba langit Mekah gelap. Gelap luar biasa. Yang membuatnya gelap apa? Karena apa? Penuh langit Mekah oleh burung-burung kecil. Yang ini dikenal dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam jaja'al kaidahum fit tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utuslah untuk menghalau Abraha ini tidak dengan manusia tandingannya, tidak juga dengan sesuatu yang lain, tapi Allah utus sesuatu yang sangat kecil untuk menghancurkan gajah yang besar. Kalau apple to apple, gajah juga dong, ya nggak? Ini Allah nggak mau nih. Kecil kamu itu Abraha, kamu tuh nggak ada ujung kukunya kekuasaan Allah istilahnya. Ya udah, datangin aja burung yang paling kecil yang membuat langit Mekah menjadi gelap. Pada mereka ada apa? Tarmihim bi jaratin min sijil. Pada kuku-kuku burung tadi itu mereka mencengkram kerikil-kerikil kecil yang berasal dari jahanam, dari neraka jahanam. Tarmihim bi jaratin sijil. Kemudian dia lepaskanlah dari cengkramannya mengenai para kendaraan para gajah dan juga para orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah tadi. Apa yang terjadi dengan mereka? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbim ma'kul. Mereka itu setiap yang dikenai oleh batu tadi, mengenai badan mereka akan mengelupas seperti daun yang dimakan ulat. Itu Masya Allahnya. Dan ini terjadi ketika kelahiran Nabi. Allah tunjukkan bagaimana ini akan lahir orang mulia, peristiwa besar ini terjadi. Makanya Rasulullah itu sering disebut kapan dia lahir, pada tahun gajah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Majusi itu terkenal penyembah api.
Dan mohon maaf saya harus sampaikan di sini ya, ada beberapa prosesi yang sampai hari ini adalah prosesi agama Majusi. Orang-orang yang suka katakanlah terkesan ada sesuatu dengan api, termasuk maaf ya, ini agak ekstrim saya sampai ini, kayak di dunia pramuka itu kan suka ada api unggun ya, mengelilingi api unggun. Itu sebenarnya bagian dari budaya-budaya zaman itu yang katakanlah mengagung-agungkan api ini. Termasuk juga kalau ada pertandingan tingkat internasional bahkan nasional yang diarak itu ada api abadi ya, yang keliling dari ini. Itu adalah peninggalan dari mereka sebenarnya. Nah, salah satu yang uniknya dari agama mereka ini, api mereka itu nggak pernah padam sama sekali. Makanya mereka percaya untuk menyembah itu. Dan Allahu Akbar, begitu malam kelahiran Rasulullah, api tadi padam tiba-tiba. Dan ini membuat seluruh rahib-rahib mereka menjadi gempar. Ada apa ini? Kok ada peristiwa apa? Dan inilah Rasulullah SAW yang menyambut kedatangannya berbahagia, tidak hanya makhluk-makhluk yang katakanlah manusia yang kita terselamatkan oleh Rasulullah, tapi termasuk juga adalah alam pada waktu itu bergembira semuanya atas kelahiran Rasulullah SAW. Makanya julukan Nabi itu adalah rahmatul lil alamin. Jadi dia bawa rahmat bukan hanya untuk manusia, tapi seru sekalian alam. Banyak yang nanya, contohnya apa Ustadz Rasulullah membawa rahmat untuk seluruh sekalian alam? Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah mensyariatkan cara menyembelih kurban yang baik. Rasulullah itu kan ada caranya menyembelih. Tidak boleh dengan pisau yang tumpul, harus pisau yang landap. Kemudian juga dia harus apa tuh, di sininya yang dipegang harus lepas ininya biar tidak menyakiti hewan tersebut. Jadi dia memang bawa rahmat ke semuanya. Pending dulu Ustaz. Boleh. Membawa rahmat bagi semua alam ya Ustaz. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bagaimana membuka kunci bertemu Rasulullah SAW. Dan ini adalah semua impian dan harapan kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Pemirsa, balik lagi sama aku, Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan. Dengan tema kita kali ini akan membahas membuka kunci bertemu Rasulullah SAW. Pemirsa, Cek Doli pengen mengajak kita merenungkan dari sebuah ayat Al-Quran, di mana Al-Quran surat Al-An'am ayat 90 ya. Ayat 90 dijelaskan di situ, merekalah itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran, dan Al-Quran tidak lain hanya peringatan untuk seluruh umat. Dan tentu saja pemirsa, Al-Quran itu adalah salah satu contoh akhlaknya Rasulullah SAW. Dan mari kita hari ini akan membahas kembali bagaimana kita membuka kunci untuk bertemu Rasulullah SAW. Dan tadi telah dibahas oleh Ustadz Ufik Reza, sarjana hukum Islam, di mana tadi ada sebuah keajaiban yang amat luar biasa, di mana kelahiran Rasulullah ini membawa sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat sebagai semesta alam. Ustadz Ufik, kita sambung lagi Ustadz. Dari Ustadz agak terputus dari Ustadz Boleh. Rasulullah sebagai rahmat sekalian alam. Ustadz, kalau kita melihat jadi tema kita hari ini Ustaz, membuka kunci. Ustaz. Kalau bicara kunci Ustaz, nah kira-kira manunya Ustaz. Iya, caranya kan. Kalau ada kunci itu mungkin ada caranya Ustaz. Saya pengen tanya dulu sebelum kita bahas soal ini. Cek Doli pengen enggak ketemu dengan Rasulullah? Oh, banget Ustaz. Kalau seandainya nih, bukan banget, amat sangat. Iya, diberi kesempatan ketemu dengan Nabi, kira-kira pengen ngomong apa? Ya, bagaimana Rasulullah memberikan syafaat terhadap hamba pendosa. Insyaallah. Dan tentunya yang di rumah juga sama ya. Tentu pasti saja, kangen, yang di studio juga pasti kangen juga. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita berbicara bertemu itu kan ada dua. Ya. Ada bertemu lahir, ada bertemu batin. Ya, fisik ya. Bertemu lahir, zahir ya, dan batin itu artinya kalau lahir kan bertatap langsung ya. Nah, seperti kita berdua hari ini ketemu lahirnya, jasadnya ketemu. Nah, ada yang ketemu batin. Banyak sekali orang-orang yang ngomong tuh kata Allah SWT terhadap orang yang sudah meninggal, terutama orang soleh ya. Jangan pernah kamu menyangka orang-orang yang beriman itu, orang-orang soleh itu mereka meninggal. Mereka itu tetap hidup, berada di sekitar kamu. Cuman kita yang tidak bisa lihatnya. Nah, termasuk Rasulullah SAW, itu setiap orang yang bersalawat kepadanya, Rasulullah tahu. Hadir ya? Hadir dia. Makanya guru Ana bilang, kalau seandainya pengen Rasulullah kenal dengan kita, kalau ada salawat, jangan mingkem. Ada orang ngomong, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dim aja gitu kan.
Kalau seandainya ada orang selawat, dia harus dijawab harus dengan kata-kata yang jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallu alaihi, misalnya kayak gitu ya. Sallu alaihi ala nabi gitu. Nah, itu insya Allah Rasulullah kenal karena suara ini sering memanggil Rasulullah. Kenapa? Walaupun kita tidak bertemu secara zahir, tapi batinnya ketemu insya Allah. Kemudian yang kedua adalah pengen dibuktikan bahwa benar apakah Rasulullah tahu. Jadi saya pengen cerita ini. Ya. Jadi saya alhamdulillah berangkat umroh itu pertama kali mulai dari tahun 2012. Nah, macam-macam pengalaman spiritual ketika berangkat. Nah, termasuk tahun 2002 saya dulunya orang yang tidak suka maulid Nabi. Jadi saya nggak mau maulidan gitu. Karena apa? Karena ada pendapat bahwa para sahabat-sahabat Nabi pun nggak ada yang pernah merayakan kelahiran Rasulullah gitu kan. Bahkan periode-periode tabi'in tidak ada yang maulid Nabi. Jadi maulid Nabi itu pertama kali dirayakan itu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pertama kali perayaan maulid Nabi dikarenakan pada waktu itu umat Islam sedang mengalami merosotnya persatuan. Jadi akhirnya bagaimana membuat mereka ini bangkit jaya dan bersatu kembali, maka diadakanlah sayembara untuk menulis kisah tentang kehidupan Nabi. Yang menang pada waktu itu adalah seorang yang buta, yang kitabnya sampai hari ini dibaca, itulah yang namanya Barzanji. Nah, ini ceritanya itu. Jadi maka maulid Nabi pertama kali itu pada masa itu. Yang dikalam oleh seorang yang buta, dengan kejernihan mata batinnya dia bisa menggambarkan bagaimana proses kelahiran Nabi, besarnya Nabi dan lain sebagainya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli. Nah, itu kan. Nah, itulah kitab Barzanji itu. Nah, kemudian pengalaman spiritual membawa saya, akhirnya saya mahabbah saya dengan Rasulullah. Mungkin mulai ketemu walaupun tidak ketemu secara fisik ya. Nah, jadi pada waktu itu tidak akan ketemu kita secara batin kalau seandainya kita mengaku cinta tapi tidak pernah kita sebut itu orang. Jadi kunci pertama untuk ketemu dengan Nabi adalah sering sebut namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya. Kapanpun. Kadang-kadang kita bingung juga ya dengan para ulama ketika kita cerita misalnya, Ustadz saya pengen lunas hutangnya, baca-baca salawat kepada Rasulullah. Ustadz saya pengen beli ini, salawatin aja dulu. Kenapa? Karena kalau salawat ini adalah innallah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Salawat itu kata Allah, aku dan malaikatku bersalawat kepada kekasihku Muhammad. Salawat. Kalau Allah nyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Tapi ketika Allah nyuruh umatnya salawat, Allah ikutan sholawat. Setiap orang sholawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah akan berikan 10 rahmat kepadanya, 10 keberkahan kepadanya. Jadi kalau pengen banyak dapat rahmat, pengen dapat barokah, banyak-banyak dia bersholawat. Nah, balik ke cerita saya tadi, pengalaman spiritual itu, saya membaca buku salah satu karangan Ahmad Rifai, Ripan namanya. Itu orang dari Kalimantan, dari Banjarmasin. Jadi ceritanya, dia ini pengamal tarekat Naksabandi. Jadi dia mau berangkat umroh pada waktu itu, ketika akan berangkat, dia kayak ada challenge. Dia kayak ngomong gitu dengan Rasulullah, walaupun gak ketemu. Dia ngomong, ya Rasulullah, kalau seandainya memang benar nih, aku salawat terus ngamalin salawat ini, engkau tahu, aku ini mau berangkat umroh, izinkan aku ketemu dengan zuriatmu di sana. Berangkatlah dia umroh. Umroh 3 hari di Madinah, hari terakhir tiba-tiba ada orang nemuin dia. Dia gak kenal. Dia ngomong, anta Ahmad Rifai Ripan. Kamu namanya Ahmad Rifai Ripan ya? Iya katanya. Kamu baliknya ke Kalimantan, daerahnya Banjarmasin. Kamu ngamalin tarekat ini. Kamu sering baca sholawat ini. Benar kata Ahmad Rifai Ripan. Kenalkan, namaku adalah Abdurrahman. Ana min zuriyat Utsman bin Affan. Namaku Abdurrahman. Aku dari zuriyat Rasulullah, dari Utsman bin Affan. Kamu pengen ketemu kan dengan zuriat Nabi? Aku datang untuk menemuimu. Masya Allah. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi, artinya sering sebut dia. Dan yakin bahwa kita nyebutnya Rasul tahu. Bahkan para ulama menyampaikan orang yang bersolawat kepada Nabi, walaupun kalau basong Palembang campur minta alam, campur kelpak-kelpuk sekendak, itu pun tetap dapat berkahnya. Kalau sholat tidak baca tidak benar, tidak sesuai rukun. Batal rukunnya batal. Iya batal dia. Kalau salawat campur dia
maaf ngomong tuh mungkin tidak sehusuk itu, mungkin dia sampai melok-melokan, tetap dia dapat berkah dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diamalkan dengan penuh kerinduan. Neman sebut namonyo biar kita bisa dapat kunci ketemu dengan Nabi. Kemudian yang kedua, guru saya menyarankan biar ini nancep mahabbanya. Ini saya sarankan juga buat yang ada di rumah. Maka orang yang mengaku cinta, dia pasti pengen ketemu. Salah satu caranya untuk orang tersebut cinta juga dengan dia, maka dia akan melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang yang dia cinta itu. Misal Cek Doli misalnya ngefans sama Raffi Ahmad misalnya, pasti mungkin pakai janggut tipis. Tapi janggut karena pengen seperti Rasulullah ya. Masya Allah. Sunnah. Jadi ada cerita lucu loh tentang janggut. Jadi teman-teman kami masih sekolah dulu, saking kami tuh pengen ini ya para jamaah ya, pengen mengikuti Rasulullah, sampai kami tuh beli kemiri loh. Jadi malam-malam diolesin di sini biar berjanggut gitu kan. Masya Allah. Karena apa? Di setiap janggut kita nih ada malaikat-malaikat yang bergelantungan di situ dan berdoa. Bida dari surga. Dari surganya lagi gantung di situ dia, walaupun masih jomblo ya. Sudah ya. Alhamdulillah. Lanjut tadi Mas ya. Yes, jadi dia akan melakukan sesuatu yang disenangi oleh kekasihnya. Nah, jadi sekarang ini bulan Maulid itu yang paling penting bukan hanya kita nyebutin Rasulullah tanggal sekian lahir, mamanya namanya ini, ayahnya namanya, bukan hanya itu. Tapi yang paling utama lagi adalah taraktu fikum, mengamalkan warisan Nabi. Karena seluruh Nabi tidak punya waris. Kata Rasulullah, seluruh Nabi tidak punya waris. Ini saya pengen cerita juga tentang yang berkembang di kalangan Syiah. Jadi, kalau orang-orang Syiah itu kan bilang bahwa Abu Bakar ini kan merebut kekuasaan, tidak lagi dengan adil dan sebagainya. Sampai dalam sejarah itu Fatimah minta waris. Maksudnya menceritakan mana warisan dari ayahku karena ada sebidang tanah segala macam. Abu Bakar kekeh tidak mau memberi. Kenapa? Karena hadis Rasulullah salah satunya adalah seluruh Nabi dan Rasul itu tidak mati meninggalkan waris. Tidak mati meninggalkan waris. Jadi Fatimah tidak dikasihkan yang itunya karena itu balik kepada umat, tetapi yang diberikan kepada Fatimah adalah jaminan dari negara aja. Jadi ada jaminan dari negaranya. Nah, balik ke situ, ceritanya adalah tapi Rasulullah punya waris dengan kita. Ada dua warisan Nabi. Yang pertama adalah kitabullah. Aku wariskan kepada kamu adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnatin Nabi atau hadis dari Rasulullah SAW. Gunanya apa? Untuk diterapkan. Makanya saya keliling di Maulid kali ini, ada salah satu yang selalu saya bahas di Maulid. Salah satu penyebab berantakan di rumah tangga itu ada kesalahan besar di rumahnya. Salah satunya yang salah itu adalah ketika mereka ada toilet ataupun tandas kalau bahasa Melayu ya, itu tidak menghadap ke sesuai arahan Nabi. Jadi kalau arahan Nabi itu kan tandas itu tidak boleh menghadap ke kiblat. Jadi ini yang di rumah, silakan cek di rumahnya masing-masing sekarang benar nggak posisi tandasnya. Kalau salah, benerin. Biar rumahnya barokah. Termasuk yang ada di studio, termasuk kita juga semuanya. Kemudian selanjutnya kata guru Ana, biar kita ketemu dengan Rasulullah lewat kunci-kuncinya adalah minimal setiap hari membiasakan 10 sunnah Nabi harus kita kerjakan. Ketemu dengan orang, kita rebutan ngucapin salam. Kemudian yang kedua, ketemu siapa saja senyum. Kemudian ringan tangan untuk menolong. Kemudian lagi mengamalkan kalau tidur miringnya ke kanan. Kalau masuk rumah, kanan apa kiri ya? Kanan. Kalau masuk pasar? Ke kiri. Kenapa tuh masuk pakai kiri? Ya. Karena banyak pengaruhnya, Ustaz. Karena di pasar itu adalah pusatnya kumpulan setan. Jadi di situ makanya dalam Al-Qur'an ada wailul lil mutaffifin. Di sana banyak orang-orang yang memainkan timbangan. Di sana ada rentenir berkeliaran. Di sana ada orang yang bilang, "Aku udah untung, oh jangan kamu nganyang lagi." Nah, telah untung. Ini. Makanya kalau masuk pasar itu kata Rasulullah jangan pakai kaki kanan, harus pakai kaki kiri sambil baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini diamalkan. Minimal 10 kali setiap hari. Amalan tadi, Ustaz. Anak-anak dulu, Ustaz. Oke, pemirsa, luar biasa sekali pembahasan kita membuka kunci untuk bertemu Rasulullah. Marhaban ya Habibi. Kita lanjutkan kembali sesaat lagi setelah jeda iklan yang satu ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, senang sekali bisa kembali kita membahas yaitu dengan tema pada sore hari ini, membuka kunci untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kembali Cik Dori pengen mengajak kita kembali merenungkan sebuah ayat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah terdapat dalam diri Rasulullah teladan yang amat baik bagi kamu, yaitu mengharapkan ridho Allah dan ganjaran di hari kemudian, dan dia banyak menyebut Allah. Dan pemirsa, telah menjadi contoh ya Rasulullah sebagai role model bagi kehidupan kita semuanya, dan tentu saja sebagai insan manusia yang hari ini kita belum bertemu dan berjumpa Rasulullah, kita berharap nanti akan bertemu Rasulullah di Telaga Kausarnya. Amin Allahumma amin. Nah, pemirsa, jangan lupa bagi yang nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Ustaz Ufik, kita akan kembali membahas kembali Ustaz Ufik ya. Dan alhamdulillah Ustaz Ufik, ini ada jemaah kita di studio kita Ustaz Ufik. Jadi Majelis Nur Fikri ya. Alhamdulillah tadi telah menyimak ya dari sesi pertama sampai sesi ketiga ini. Mudah-mudahan insyaallah ini adalah calon-calon yang insyaallah akan bertemu Rasulullah di Telaga Kausar ya. Amin Ustaz ya. Termasuk kita Ustaz ya. Amin insyaallah. Ustaz, ini akan membuka kunci bertemu Rasulullah Ustaz ya. Kalau kita melihat fenomena sekarang ya Ustaz ya, anak-anak muda sekarang ya, katanya mengamalkan sunnah itu adalah bagian yang mungkin ada menganggap ya mudah, ada bagian itu menganggap sulit, atau sekarang katro ya kan melihat itu sesuatu hal kayak waduh ngapo nih ya celana koknya, nah seperti itu Ustaz ya. Itu kalau lihat Ustaz, ini mana Ustaz kita untuk apa ya, untuk membiasakan atau membuat anak muda ini percaya diri untuk berpakaian dengan sunnah Nabi Muhammad Ustaz? Oke. Kan seperti yang masuk ke kunci yang kedua tadi ya. Jadi salah satu cara kita untuk ketemu Nabi adalah ngamalin apa yang disukai Nabi. Dan salah satunya adalah seperti kata antum tadi, bagaimana sih ya para anak muda, anak-anak milenial nih, mereka katakanlah mengamalkan sunnah Nabi tapi nggak ngerasa ketinggalan zaman. Karena kan banyak sekali sekarang misalnya pakai janggut, itu kadang-kadang dipanggil kambing gitu. Tapi insya Allah masa itu sekarang sudah agak bergeser ya, dengan masa-masa awal kita dulu ya. Kalau kita dulu tuh memang benar-benar agak aneh orang melihatnya itu ya. Wanita pakai jilbab lebar itu dikatain ninja kalau zaman dulu. Kalau sekarang sih alhamdulillah. Tapi sekarang malah pergeseran nilainya adalah mereka memakai jilbab tapi joget TikTok misalnya kayak gitu. Nah, jadi agak bergesernya ke situ. Jadi mungkin berpakaiannya orang tidak lagi merasa malu atau merasa aneh karena hampir semua orang mayoritas pakai, tapi tidak bisa menjaga ketika kita sudah berpenampilan seperti itu. Sama yang seperti yang saya pakai sekarang ini. Benar sih kalau misalnya ada orang ngomong misalnya kalau di Arab sana tuh itu tukang parkir pun pakai jubah. Benar. Memang budaya mereka. Tapi Rasulullah ini kan turunnya di Arab. Turunnya di Arab. Jadi yang dia pakai itu yang dia ini gitu kan. Nah, kayak Rasulullah itu kan salah satu sunnahnya itu adalah mencukur kumis, kemudian memanjangkan janggut. Tapi panjangnya juga tuh enggak juga aut-autan. Atau juga misalnya kayak iwak lele, janggut cuma ada 3 di sini gitu kan. Itu juga boleh karena bagian dari cara dia pengen ngikutin sunnah, sunnah tadi, menghidupkan sunnah tadi, monggo gitu. Tapi Rasulullah ini jangan salah loh. Rasulullah ini orangnya sangat, kalau menurut saya, Rasulullah ini metroseks. Orang yang metroseksual itu kan artinya laki-laki yang memperhatikan penampilan. Rasulullah itu metroseks banget gitu. Nah, Rasulullah tidak akan pernah ketemu dengan siapapun dengan dia tidak pakai minyak wangi. Bahkan sakingnya wanginya Nabi, 5 menit dia habis melintas di satu tempat, orang masih tahu, ini tadi pasti Muhammad lewat sini. Kenapa? Karena wanginya masih kecium. Rasulullah itu, kata Rasulullah, kalau tidak memberatkanmu, maka aku akan suruh kamu bersiwak 5 kali sehari, sikat gigi. Jadi kalau seandainya orang ngaku Nabi, giginya maaf ngomong na'udzubillah min zalik, gak dirawat oleh Nabi, gak kayak gitu. Nabi setiap akan sholat dia akan siwak dengan gigi, dengan siwak untuk membersihkan giginya. Kemudian apalagi Rasulullah itu, dia selalu berpakaian rapi. Rasulullah itu terkenal sekali kalau dia lagi pakai imamah warna merah, warna hijau itu sangat berwibawa sekali ya. Jadi Rasulullah sangat memperhatikan sekali di penampilannya. Bahkan
mandi segala macam itu semuanya itu dari Islam membudayakan seperti itu. Kenapa? Karena an-nazafah minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini ada orang aku ngidupin sunnah Nabi tapi jubahnya nih 3 minggu nggak diganti. Jadi kalau saatnya lewat di depan dia mungkin orang 3 meter tuh udah berengas gitu kan. Sampai berengas. Iya berengas. Mampu. Gitu. Mampunya luar biasa nian. Kalau cak bahu apa tuh ya namanya? Wangu. Iya, nah angor ya nah kan Islam tuh. Ini bawa kambing manusia kayak itu nah. Jadi kalau orang jalanin sunnah Nabi dia akan perhatikan itu karena Rasulullah itu sangat memperhatikan penampilan. Kuku seminggu sekali minimal harus dipotong tiap hari Jumat. Nah, terus kita sampaikan juga kalau bisa kalau motong kuku itu jangan di dalam rumah. Kenapa? Karena kuku-kuku ini kenapa akan dipotong? Karena di sini ini tempat paling nyaman jin tinggal. Jadi salah satu orang terindikasi dia memiliki gangguan setan, dia senang ke tempat-tempat pemukiman setan. Salah satu tempat pemukiman setan itu adalah kuku. Ini kan setan kan hobi. Jadi kalau ada orang manjangin kuku, hati-hati. Dia ada kecenderungan kok senyum-senyum ya. Dia cenderung ini ada gangguannya ini. Kalau orang yang hobi manjang-manjangin kuku. Terus wanita saya sampaikan ya hari ini, jangan pakai kutek kalau dalam kondisi Anda tidak dalam halangan. Karena kutek itu nggak bisa resap itu ininya. Apa namanya itu? Air wuduknya. Ini nggak lucu. Jilbab panjang, kutek siang malam dipakai. Mau dia halangan, mau enggak. Gimana dia sholat? Sah apa enggak ini kira-kira? Kemudian, sekarang ini kan lagi tren kalau ke toilet bawa handphone. Bener nggak? Jadi salah satu orang terindikasi punya gangguan setan adalah dia hobi dalam toiletnya lama. Itu ada gangguannya itu. Yang di studio ada nggak ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya ada indikasi seperti itu, hati-hati. Nah, Rasulullah ini kan hal-hal semacam ini, nah sunnah-sunnah yang orang terlupakan. Sunnah memberi minyak wangi. Ini saya praktekkan. Kalau beri minyak wangi, ada nggak minyak wangi? Nggak ada ya? Minyak wangi itu sunnahnya, kalau ada orang yang protein kita, ada kan kalau marhaba kan? Marhaba itu jangan gini kita. Tapi sunnah minyak wangi itu barokah dan nggak boleh ditolak. Dia harus seperti ini. Oke, Ustaz. Tahan Ustaz, ada penelpon. Ada penelpon. Ustaz? Boleh, Iya. boleh, Fayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau saat galak double suaranya? Silakan Ibu. Mungkin jauhkan handphonenya dari televisinya, Bu. Oh gitu ya. Iya. Dari mana Bunda? Dari mana Bun? Silakan Bu. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Mungkin lagi jarak TV-nya telepon tadi terlalu berdekat ya Ustaz ya. Tapi dengan Rasulullah harus dekat. Mas ya. Iya benar. Ya, silakan Ibu. Bun. Maju Mas Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan Ibu. Pertanyaannya Bu. Ibu Ruli ya? Iya. Oke, siap Ibu. Halo. Halo, silakan Silakan, Bu. Bu. Pertanyaan Bu. Iya, makasih ya. Iya. Halo, Assalamualaikum Mas Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ruli. Silakan Ibu pertanyaannya Bu. Kita dengar. Ya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Mas Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ruli. Silakan Ibu pertanyaannya Bu. Kita dengar. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya ingin tanya di luar dari Iya. tema Pak Ustaz ya. Boleh. Saya selalu dengar di TV, di masjid, di mana-mana. Halo? Ya, halo. Saya selalu dari Ustadz itu menjelaskan alangkah baiknya kalau kita punya anak dimasukkan sekolah di pesantren. Supaya anak kita mengenal agama dan taat kepada Allah semua sekali sama orang tua. Tapi kok akhir-akhir ini Ustadz, saya lihat ada di Jawa, kok anak santri berlaku seperti itu kepada ustadznya, gara-gara nilainya jelek. Sementara orang tuanya memasukkan dia supaya dididik jadi anak yang baik. Dan ustadz juga mengajarkan yang baik. Kan karena dia salah, mungkin jawaban pertanyaannya, ya wajar kalau dia mendapatkan nilai jelek. Tapi kok dia tidak terima sehingga ustadznya dibaca sampai jadi kritis. Nah ini kenapa sampai terjadi begini ini kalau menurut pandangan ustadz? Sementara orang tua itu baik, tujuannya menaruhkan ke pesantren.
dan gurunya juga baik mendidik. Kok sampai terjadi yang begini itu akibat apa, Ustaz? Mohon penjelasannya, Oke. Ustaz. Oke. Terkait Terima ini akhir. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruli. Ini Ustaz Ufik terkait masalah akhir ini adalah banyak informasi Ustaz ya. Mungkin Ya, ada yang lagi pesantren viral ya. ini ya. Ini oknumnya mungkin Oknum, Ustaz ya, ya. bukan di pesantren ya. Bukan pesantren, Kita ya. yakin percaya kalau pesantren itu tempat memang pencetak generasi Pencetak Quran generasi yang Rabbani Quran. Ustaz ya. Benar. Bukan Ustaz, pandangan Ustaz. Jadi begini Bunda dan jamaah yang ada di rumah juga. Jadi orang masuk pesantren itu macam-macam. Kebetulan saya kan produk pesantren ya. Jadi saya itu di pesantrennya 7 tahun, 6 tahun sebagai santri, 1 tahun kami wajib Mengabdi. mengabdikan ilmunya. Nah, orang masuk pesantren itu bukan rahasia umum, itu bermacam ragam. Ada orang yang pengen masuk pesantren karena dia memang dari kecil sudah interesting dengan ilmu agama. Ini memang dari hatinya berarti kan. Ada juga orang masuk pesantren karena nggak masuk ke negeri. Jadi masuk aja di pesantren. Atau yang ketiga, ada orang masuk pesantren karena orang tua udah nggak kedidik lagi dengan dia. Artinya dia memang nakal dari luarnya, kewalahan. Makanya jangan heran kadang-kadang ketika masuk pesantren kok anak kita nggak ngerti rokok, tiba-tiba di pesantren kok ngerti rokok ya. Ternyata ada anak-anak yang memang dititipkan ke pesantren karena emang sudah nakal dari rumah, dia menularkan virus di situ. Nah, ini dia pengen cari tahu Ustaz Nah, ya. pengen cari tahu dan segala macam. Dan kadang-kadang ada yang karena dia dapat hidayah akhirnya berubah, ada juga di sana dia makalah bikin geng di pesantrennya itu. Jadi ngajakin yang lain untuk nakal. Nah, jadi yang pertama saya harus pahamkan dengan jamaah di rumah bahwa pesantren itu apapun ceritanya dia tempat terbaik. Tempat terbaik untuk kita mensekolahkan anak. Termasuk saya punya anak, kalau ditanya anak saya tuh dari sekarang tuh saya sudah mulai kasih dia doktrin ya, doktrin positif. Jadi nak nanti kamu sekolahnya di sini ya. Dan itu pilihan saya pesantren. Karena saya ngerasain ya bagaimana efek positifnya pesantren. Nah, terjadinya hal-hal seperti tadi bisa jadi emang itu anaknya memang bermasalah dari luar. Itu satu. Terus yang kedua, ya mohon maaf saya ingin sampaikan sekarang ini kita miskin keteladanan. Jadi guru-guru tuh mungkin mohon maaf sekali saya harus sampaikan. Kadang-kadang saya tuh lucu ya. Kalau ada acara perpisahan di sekolah, sekarang-kadang gurunya malah ngajak disko-disko bareng dengan muridnya. Jadi ada hal yang kadang-kadang miskin keteladanan. Jadi makanya kalau dalam ini itu kita nggak boleh terlalu bercampur dengan santri. Makanya guru tuh nggak boleh tidur dengan santri terlalu dekat segala macam. Biar adanya keteladanan, adanya tetap karisma yang harus dijaga oleh seorang guru tersebut. Ustaz. Gitu sih. Oke, Ustaz, kita kembali Ustaz, ini kan ada yang pengen lewat juga Ustaz. Oh, telepon lagi. Oke, Oke, ada pemirsa, kita akan lanjut kembali pemirsa pembahasan kita bagaimana membuka kunci untuk bertemu Rasulullah. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, senang sekali bisa kembali. Kita akan membahas tema kita pada sore hari ini, membuka kunci untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah kita bahas bersama bagaimana kita untuk membiasakan diri dan bagaimana setiap hari membudayakan diri kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana pemirsa ada sebuah cuplikan ya syair yang sangat indah, karena tentangmu ya Rasulullah ialah sebaik-baik kisah, karena tentangmu ya Rasulullah seindah-indah cermin, karena tentangmu ya Rasulullah semulia-mulia jalan dan semurni-murni keteladanan. Luar biasa sekali pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar kita bersama bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai role model, sebagai contoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Ustaz Ufik tadi, insyaallah Ustaz Ufik tadi telah dibahas ya, alhamdulillah, tentang bagaimana membuka kunci ya Ustaz, bagaimana kita membiasakan sunnah Rasulullah SAW. Tapi Ustaz tadi telah kita berikan kesempatan pemirsa mungkin di rumah untuk bertanya. Kita juga nak memberikan kesempatan kepada pemirsa kita yang ada di studio kita Ustaz. Audiens di studio. Assalamualaikum, sehat? Alhamdulillah. Nih kayak ada pertanyaan nih tadi ya. Ngomong-ngomong ya. Oke. Dari siapa nih, Mbak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini. Ustaz, ada yang saya ingin tanyakan. Kalau dalam kehidupan berumah tangga itu tauladan Nabi yang bagaimana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah. Ngomong-ngomong dari keluarga nih, Mbak.
Udah. Masya Allah. Kayak butuh tips ya saat ya. Waalaikumsalam. Tips, ya. Mimi ya. Iya. Alhamdulillah. Mimi ini butuh tips bagaimana menjadikan keterangan Rasulullah tuh untuk dapat dibawa ke dalam rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, Mbak ya, tentu saja ya, mawaddah warahmah. Gimana Ustaz Ufi ini, Ustaz? Baik, Bunda Mimi yang dirahmati Allah, jamaah dari Majelis Nur Fikri ya. Jadi begini, apa sih teladanan dalam keluarga Rasulullah? Salah satu keteladanan dalam keluarga Nabi yang insya Allah ini adalah tip untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, baik untuk yang di studio maupun yang ada di rumah, adalah keluarga Nabi ini bebas dari prasangka buruk. Jadi mereka tidak pernah berburuk sangka. Kalau zaman sekarang ini zaman kepo ya. Jadi kadang-kadang codian. Jadi cewek-cewek malam-malam nengok lakinya di mana, malam-malam tengoknya mata tabang, nengok HP. Kapan laki tidur pokoknya nak nengok HP-nya dulu. Nah, jadi stop berprasangka buruk. Nah, ini salah satu keteladanan dari Rasulullah. Contohnya, bagaimana Rasulullah ini membangun keteladanan mulai dari Khadijah. Maka Rasulullah itu nggak pernah lupa dengan Khadijah. Khadijah itu kalau Rasulullah balik ke rumah, dia tidak nanyo, berapa kak dapat duit hari ini? Tidak. Yang ditanya kakak lah balik, bela alhamdulillah. Kakak nak pengen masak makan apa? Aku siap ke. Kakak entak pijit di mana? Nah, ini. Sekarang saat mana dompet. Kalau mana dompetnya mana? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, itu dia. Jadi tidak prasangka buruk. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah adalah yang adil. Ya, Rasulullah itu punya istri yang cukup tua, namanya Siti Sauda. Siti Sauda ini diceritakan sangat tua sekali. Tetapi jatah tidurnya Nabi dengan Aisyah dan Sauda ini nggak ada bedanya. Kalau misalnya yang lain dapat jatah 1 kali, Sauda juga 1 kali. Senyumnya Nabi, bahagianya Nabi ketika akan ketemu dengan Sauda dengan Siti Aisyah itu nggak ada beda, sama aja. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu orangnya selalu kalau mengkritik. Kadang-kadang kan kalau lanang zaman no kalau binilah masak payah-payah, kemasinan dikit, ngapu abis ngatukan ini di warung tuh garam di warung tuh masuk dalam pintang ini ya. Payah duta dak. Duta dak macam tuh. Kati ada daging. Itu. Nah, kalau Rasulullah enggak. Jadi Rasulullah itu kalau seandainya dengan Siti Aisyah lagi gemuk, maka dia ada caranya untuk ngasih tahu Aisyah nih, Dek, kau nila gemukan langsing kedikit cak itu misalnya cak mana caranya? Caranya Rasulullah ngajak Aisyah lomba lari. Jadi diajaknya lomba lari, kalau Aisyah kalah, berarti ke Rasulullah, Aisyah warning tuh, turunin dikit berat badannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah ketika pulang malam ngetok pintu tak lebih dari 3 kali. Kita sekarang kan tum tak muka-muka. Oi, kau ni mana? Telinga kau ni peka apa? 3 kali aku tercegir 15 menit kau ni teduk, kau ni ngalah ke mati. Cak kebo. Nah, kalau Rasulullah tidak, ketika dia misalnya ketika dia lah kemalaman, lah ngetuk 3 kali, Aisyah tak buka ke pintu, dia akan ambil sorbannya, dia bentangkan di depan pintunya, teduk di situ. Pas pagi-pagi berebut salah dui kok ini. Kata Aisyah, ya Allah ya Rasulullah, kau ngapa tak bangunkan aku? Katanya, ngapalah kau tidak depan pintu, aku berdosa nian. Kata Rasulullah, tidak Aisyah, aku yang salah balik kemalaman gino. Masya Allah dah. Ini loh. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, Bunda Mimi, jangan berebut mengaku benar. Berebutlah mengaku salah. Insya Allah aman gawe itu. Kalau berebut mengaku benar, dak kate enggak salah. Benar tak? Itu egois masing-masing. Nah, itu dia kira-kira. Pacak ngomong Mbak, kadang-kadang masih digawe gitu. Aman nih Bunda Mimi ya. Intinya tadi kepada aman ya, Bunda Mimi ya. Sakinah mawaddah warahmah surganya. Tadi membangun dengan sampai jangan mengaku benar Ustaz ya. Nah, ini tips yang luar biasa, jangan mengaku yang benar pemirsa. Berebut ngaku salah. Iya. Dan insyaallah kalau mengaku salah aman dunia Ustaz ya. Aman tentrem Ustaz. Saat ini bertemu Rasulullah kembali nih Ustaz ya. Jadi kalau saat ini bahas bagaimana kita membiasakan sunnah Rasulullah itu bukan saja dalam lingkungan keluarga kita tadi seperti ditanya oleh Bunda Mimi, tapi lingkungan tempat kerja kita, tempat lingkungan kita bergaul, ini berkaitan dengan tempat lingkungan kerja Ustaz. Tentu saja kan perusahaan punya aturan Ustaz. Nah ini mana nih Ustaz, bagaimana keteladanan Rasulullah tuh apa cukup di keluarga saja, rumah tangga, atau tidak berada di luar Ustaz? Nah ini mana Ustaz nyikapnya? Jadi memang untuk teman-teman yang bekerja ya, tentunya kantor punya aturan. Misalnya para wanita dia pengen jilbab panjang, ternyata aturan di kantornya itu tidak boleh dia jilbab cak ibu-ibu menurut mereka ya. Jadi mereka harus lebih simpel atau mempersulitkan gerak. Atau misalnya banyak wanita-wanita yang mereka pengen nyusui anak tapi tidak pacak gara-gara tidak kate jam untuk ruangan untuk usul anak. Nah, jadi ini aku himbau juga dengan semuanya, kalau sudah kita
pengen mengamalkan apa yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kalaupun ada tantangan-tantangan dalam pekerjaan segala macam, kita harus coba untuk bernegosiasi. Artinya kita bicarakan, berkomunikasi dengan baik, masih tak katik jalan temunya juga, ambil prinsip Nabi Ibrahim. Kalau ketemu dengan dua perkara, yang mana yang bakal dekatkan kita dengan Allah, baik kita ambil. Kalau misal kira-kira kita masih gawe kita, dia maksimal pasti sebab, stop. Mendingan tak usah bergawe di situ. Biladullahi wasi, rezeki Allah itu luas. Jangan sampai kita ngecik ke Allah dengan kita takut tak dapat rezeki. Oke, Masya Allah, luar sekali Ustaz Ufik Reza, Ustaz. Tapi kita berada di pengunjung acara, Ustaz. Mungkin ada pemirsa kita, jemaah kita mungkin yang baru bergabung, Ustaz. Mungkin bisa mana Ustaz kesimpulan sekarang kita ada himbauan untuk jemaah kita, jemaah di rumah ya. Baik untuk jemaah studio maupun yang di rumah, pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tak ada cinta yang paling indah ketika kita sudah bisa merasakan zuk mahabbahnya cinta dengan Rasulullah. Mulai hari ini bangun cinta kepada Rasulullah. Tak akan kita cinta kalau kita tidak kenali Nabi. Karena ada syair indah dari lagunya Raihan ya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Masya Allah. Masya Allah ya, semoga kita semuanya bisa diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, karena kita udah ngaku tapi kita nggak tahu Rasulullah mengakui atau tidak. Semoga kita semua yang ada di rumah, di studio, Allah beri kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Nabi di kota Madinah. Semoga kita dimudahkan Allah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tip dari Ana, pengen mahabbah, minimal dalam satu hari satu malam harus ada 10 sunnah Nabi yang dikerjakan. Insya Allah, jangan kurang dari 10. Insya Allah, luar biasa Ustaz Ufik Reza. Syukron kasih juga. Allah telah hadir di studio kita, Ustaz. Telah memberikan pencerahan yang amat luar biasa, Ustaz. Semoga mata Allah betul hati kita, panjang umur, sehat selalu, Ustaz. Amin. Syukron. Pemirsa, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, membuka kunci untuk bertemu Rasulullah. Marhaban ya Habibi, marhaban ya Jaddal Husain. Pemirsa, mari kita jadikan Rasulullah sebagai role model di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan keluarga, tempat kita bekerja, masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dan tentu saja Rasulullah dan menjadikan hidup kita akan menjadi berkah insya Allah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan pemirsa, Mang Cek Duri tentu saja ingin mengajak kita merenungkan sebuah ayat Al-Quran, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul yang dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu umat manusia, serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua. Lagi amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang mukmin. Begitu sayang dan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita semua, kepada umatnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita berharap nanti akan dapat bertemu, berjumpa dengan Rasulullah di Telaga Kausar dengan kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus program kita, program Cawisan. Tentu saja di setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 di PAL TV memang punya kita. Akhirnya aku cek dulu atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas. Mohon undur diri dan terima kasih atas semua perhatian pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu.